Hai teman-teman, selamat datang di channel. Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan diliputi kebahagiaan. Di video kali ini masih membahas tentang aksi balas dendam dari Dinda terhadap para pelaku yang pernah membulinya. Di mana di part sebelumnya Dinda menawari Mamat untuk sebuah kerjasama. Sebuah kerjasama yang bakal menguntungkan Mamat dan menjadikannya seorang jutawan. Apakah Mamat mau menerima kerjasama tersebut dan mengkhianati teman-temannya? Mau tahu kelanjutannya? Yuk, segera kita tonton video spoilernya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Raja Spoiler. Dinda bertemu dengan seorang wanita, Darmi namanya. Dan Dinda pun kembali mengenang awal pertemuannya dengan Darmi. Saat itu, Dinda kepergok oleh Darmi sedang mencari sesuatu di tempat sampah. Sesuatu itu berupa bukti-bukti yang dapat membantunya diterima bekerja di SD tempat anak Jesslyn bersekolah. Darmi akan memberikan apa yang dicari oleh Dinda, asal Dinda mau membantunya, yaitu mau membantu menyingkirkan suaminya. Darmi adalah seorang istri dan seorang ibu yang sering mengalami KDRT oleh suaminya. Dia dan anaknya sering dipukuli oleh suaminya yang seorang pemabuk dan penjudi. Dan setelah melihat apa yang dialami oleh Darmi dan anaknya dengan mata kepalanya sendiri, Dinda pun akhirnya menyanggupi permintaan dari Darmi. Dan kini Darmi bertugas sebagai mata-mata untuk mencari segala informasi yang ingin diketahui oleh Dinda. Setiap gerak-gerik dari musuhnya Dinda tak lepas dari kamera Darmi. Dan dari foto-foto yang telah diambil oleh Darmi, Dinda mendapatkan sebuah informasi penting tentang kesamaan yang dimiliki oleh Yuda dan anaknya Jesslyn. Sebuah kecurigaan tentu muncul di benak Dinda, namun ia perlu bukti-bukti lebih untuk menguatkan dugaannya. Keesokan harinya, Dinda sedang berada di tempat permainan caturgo. Tentu bukan tanpa sebab, kedatangan Dinda ke tempat tersebut adalah untuk mendekati suami Jesslyn. Melihat permainan Dinda yang berhasil mengalahkan lawan-lawannya, muncul rasa kekaguman Sakti terhadap Dinda. Bahkan di rumah, Sakti jadi teringat-ingat akan kehebatan dari permainan Dinda. Saat sedang naik kereta, tanpa sengaja Dinda bertemu dengan Jiel. Dan terjadi obrolan di antara mereka. Mereka berdua saling menceritakan tentang kegiatan mereka hari ini. Dan sebelum mereka berpisah, Jiel memberikan kartu namanya agar nanti Dinda dapat menghubunginya. Saat malam hari, Dinda kembali bertemu dengan Darmi. Darmi membawa sebuah informasi penting. Sebuah informasi dari pemilik yayasan tempat sekolah anak Jesslyn. Dari informasi yang didapat oleh Darmi, ternyata pemilik dari yayasan tersebut yang bernama Pak Kim ternyata adalah seorang homoseksual yang memiliki hubungan gelap dengan supirnya. Dari informasi yang diberikan oleh Darmi serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Dinda, akhirnya Dinda memberanikan diri untuk bertemu dengan Pak Kim. Dinda akan memberikan segala bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan kepada keluarga Pak Kim. Jika ia tidak diterima bekerja sebagai guru di SD milik Pak Kim. Di bawah ancaman itu, Pak Kim tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia memberikan koneksinya agar Dinda bisa diterima bekerja di SD tersebut. Sebuah penghargaan untuk alumni yang membanggakan diberikan kepada Jesslyn dari SMA-nya. Terjadi reuni kecil-kecilan di antara Jesslyn dengan kawan-kawannya, hingga datang Dinda menghampiri mereka.
Kedatangan Dinda tentu membuat mereka yang sebelumnya tertawa menjadi terdiam. Dan di ruangan olahraga tempat dulu Dinda disiksa, Dinda berhasil memprovokasi Jesslyn, yang membuat Jesslyn menampar Dinda. Dinda pun menanyakan pada Jesslyn, apakah ia berhasil memperoleh segala impiannya? Jesslyn yang merasa dirinya dimata-matai oleh Dinda berusaha untuk menamparnya sekali lagi, namun ditahan oleh Yuda. Sebelum pergi, Dinda pun mengancam Jesslyn akan menuliskan sesuatu di web perusahaan tempat Jesslyn bekerja. Dinda sedang berdiri di atas gedung tempat dulu dia ingin mencoba bunuh diri. Di sana, ia melakukan sebuah pertemuan dengan Mamat. Dinda menanyakan pada Mamat apakah dia ingat tentang Suhi, seorang siswa yang dulu pernah dirundung oleh mereka. Dinda memberitahu Mamat tentang Suhi yang diketemukan tewas di dekat gedung tersebut. Yang kabarnya karena bunuh diri, namun kenyataannya berbeda. Ia sebenarnya dibunuh oleh seseorang. Informasi yang diberikan oleh Dinda tersebut tentu bisa menguntungkan Mamat, karena dia bisa meminta sejumlah uang dari pelakunya. Mamat yang penasaran tentu menanyakan siapa pelakunya. Namun Dinda tidak ingin memberitahu sebelum dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Mamat pun memberikan apa yang Dinda inginkan, yaitu beberapa helai rambut milik Yuda. Dinda pun akan memberitahu Mamat tentang siapa pelakunya, setelah ia memastikan tentang sebuah kecocokan dengan menggunakan rambut Yuda. Setelah bertemu dengan Dinda, Mamat bertemu dengan Yuda. Di sana Yuda memerintahkan pada Mamat untuk mencari tahu niat apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Dinda saat menemui mereka di acara penghargaan SMA. Dengan seikat bunga lili di tangan, Dinda mendatangi sebuah rumah. Rumah wali kelasnya yang dulu. Dinda pun memperkenalkan dirinya pada wali kelasnya yang sudah tidak ingat akan dia. Tak lama kemudian datanglah seorang pria. Pria tersebut adalah anak dari wali kelas Dinda yang juga sekaligus senior Dinda di universitas. Andi namanya. Perlahan demi perlahan, ingatan Pak Kim akan Dinda kembali muncul. Pak Kim pun langsung marah dan merebut bunga dari tangan Dinda, lalu memukul Dinda dengan bunga tersebut sambil bersumpah serapah. Andi tentu berusaha untuk mencegah, karena perbuatan bapaknya itu sudah menjadi bahan pertontonan dari tetangga. Andi pun bertanya pada Dinda apa yang sebenarnya terjadi, dan Dinda pun menceritakan tentang apa yang dia alami dulu. Dinda pun mengancam Andi akan menyebarkan segala perbuatan buruk ayahnya di tempat Andi bekerja. Andi yang masih dalam proses untuk naik jabatan tentu tidak ingin berita tersebut menjadi penghalangnya. Andi yang gelap mata dan frustasi akan berita tersebut mengganggu karirnya, dia pun akhirnya menyingkirkan ayahnya selama-lamanya, dengan seolah-olah Pak Kim meninggal karena penyakit bawaannya, yaitu asma. Jesslyn mendapat telepon dari anaknya. Yesi memberitahu ibunya bahwa ia memiliki wali kelas yang baru. Dan wali kelas tersebut adalah teman lama ibunya, yaitu Dinda. Mendengar nama Dinda disebut, Jesslyn pun langsung memacu mobilnya untuk bisa segera sampai ke sekolah anaknya. Sesampainya Jesslyn di sana, dia langsung menemui Dinda. Jesslyn pun mengatakan bahwa tentu ini bukan sebuah kebetulan. Dinda pun membenarkan bahwa dalam hidupnya tidak ada yang namanya kebetulan. Semua berdasarkan atas upaya dan kerja kerasnya yang secara mati-matian untuk mencapai satu tujuan dan mimpinya, yaitu Jesslyn. Jesslyn yang berusaha untuk tegar dan tidak takut akan aksi balas dendam dari Dinda menyemangati Dinda untuk terus berusaha mencapai mimpinya. Namun sebelum pergi, ia menerima sebuah pesan bahwa Pak Kim, wali kelasnya yang dulu, dikabarkan meninggal.
Mata Jesslyn pun langsung tertuju pada Dinda, dan ia menuduh Dinda sebagai pelakunya. Dinda pun menyangkal dan berkata bahwa apa yang dialami oleh Pak Kim adalah kesalahannya, dan jika dicari pelaku lain, itu adalah Jesslyn. Dinda pun berjanji akan membuat hidup Jesslyn menderita, seperti apa yang ia alami dulu. Dinda menemui guru yang waktu dulu membantunya di UKS. Dari guru itu ia mendapati foto-foto luka bakar yang ada di sekujur tubuhnya, dan juga foto-foto hasil visum Suhi. Guru itu pun menyemangati Dinda agar bisa menang dalam pertempurannya. Dinda melakukan pertemuan lagi dengan Mamat. Mereka berdua saling berbagi informasi. Mamat memberikan sebuah buku catatan yang berisi setiap transaksi narkoboy dari Sarah dan juga pria yang dikencani oleh Yuni. Dinda memberikan informasi bahwa Yuda telah memiliki seorang anak, namun ia tak menyebutkan siapa anak tersebut, dan juga secari kertas yang berisikan sebuah alamat. Sebuah alamat yang akan membawa Mamat menuju jasad Suhi yang masih disimpan. Mamat pun langsung pergi ke rumah sakit yang dimaksud. Meski tak bisa melihat jasad Suhi karena Mamat bukan keluarganya, tapi setelah melihat nama yang tertera dalam peti box itu dan cerita dari dokter, Mamat pun langsung senang, karena dia tentu akan bisa mendapatkan uang yang banyak. Setelah diancam oleh Dinda, Jesslyn menjadi ketakutan sendiri. Saat anaknya pulang, Jesslyn pun langsung memeriksa sekujur tubuh Yesi karena dia takut Dinda akan melukainya. Permainan catur Dinda dan sisi misteriusnya membuat Sakti sepertinya mulai terpikat pada Dinda. Sakti mulai mencari keberadaan Dinda di tempat permainan catur Go. Namun Dinda tak ada di sana. Keinginan Sakti untuk bermain tentu menjadi luntur. Dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut, tapi langkahnya terhenti. Saat Dinda baru datang dan melewatinya, langsung masuk ke ruangan tersebut. Terjadi pertarungan antara Sakti dan Dinda di atas permainan catur Go. Dengan sebuah taruhan yang kalah akan memberikan 20.000 won. Sambil melakukan permainan itu, Sakti mengajukan beberapa pertanyaan. Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Dinda, Sakti semakin tertarik padanya. Hingga pria tersebut tak sadar bahwa ia telah dikalahkan oleh Dinda. Keberadaan Dinda di sekolah tersebut tak disukai oleh seorang guru pria bernama Solihin. Pak Solihin yang mengetahui bahwa Dinda bisa diterima bekerja karena koneksi dari pemilik yayasan, menuduh Dinda telah tidur bersama pemilik yayasan. Bertambah satu lagi musuh dari Dinda. Mampukah Dinda melawan musuh-musuhnya dan mengalahkan mereka semua? Mau tahu jawabannya? Tunggu part selanjutnya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton, subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video spoiler berikutnya. Bye.